Salam dan bahagia. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tabel kebenaran. Bersama dengan saya, Nelly Rosida. Yuk, kita mulai. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu premis atau pernyataan. Nah, nilai dari kebenaran suatu pernyataan atau premis tergantung dari nilai kebenaran masing-masing pernyataan tunggalnya beserta perangkai yang menggabungkan antara pernyataan tunggalnya tersebut. Bagaimana cara membuat tabel kebenaran? Nah, di sini kita lihat dulu. Jika tabel kebenarannya hanya terdiri dari satu pernyataan tunggal, maka kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan A itu adalah benar atau salah. Minggu lalu kita sudah membahas ini ya. Jika sebuah pernyataan tunggal itu mempunyai dua alternatif kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Kemudian bagaimana dengan jika terdiri dari dua pernyataan tunggal? Nah, misalkan ada pernyataan A dan pernyataan B. Kedua pernyataan tersebut misalkan dihubungkan dengan perangkai dan. Di sini kemungkinan nilai kebenarannya adalah bisa jadi dua-duanya bernilai benar atau salah satu bernilai benar, misalnya A saja atau B saja, atau malah dua-duanya bernilai salah. Sehingga dalam ini yang kita buat adalah ada 4 baris kemungkinan nilai kebenarannya. Lalu bagaimana jika terdiri dari 3 pernyataan, misalnya pernyataan A, pernyataan B, dan pernyataan C. Dalam hal ini, apapun perangkainya yang harus kita buat, pastikan bahwa semua kemungkinannya sudah kita tuliskan dalam tabel kebenarannya. Dalam hal ini, misalnya 3-tiganya bernilai benar, atau 2 saja bernilai benar, misalnya A atau B saja, atau A dengan C saja, atau B dengan C saja. Atau bisa juga satu saja yang benar, misalnya A saja, B saja, atau C saja, atau malah ketiga-tiganya bernilai salah. Sehingga dalam hal ini yang kita dapatkan ada 8 pasangan nilai kebenaran jika kita memasangkan 3 buah pernyataan tunggal. Nah, teman-teman, perhatikan pola apa yang terbentuk dari ketiga tabel tersebut. Apa yang bisa Anda simpulkan dari ketiga tabel tersebut? Sekarang coba kita perhatikan lagi. Jika tadi tabelnya terdiri dari satu pernyataan tunggal, maka nilai kebenarannya ada 2. Akan tetapi jika 2 pernyataan tunggal, maka nilai kebenarannya ada 4. Sementara jika 3 pernyataan tunggal, maka kemungkinan nilai kebenarannya ada 8 baris. Nah, sudahkah menemukan polanya? Nah, sekarang kita lihat kembali ketiga tabel tersebut. Dalam hal ini, jumlah pernyataan tunggal erat kaitannya dengan banyaknya baris dari kemungkinan kebenarannya. Kita lihat ya, jika tadi terdiri dari satu pernyataan tunggal, maka banyaknya baris itu ada 2. Kemudian, jika terdiri dari 2 pernyataan tunggal, maka banyaknya baris adalah 4. Sementara jika 3 pernyataan tunggal, maka banyaknya baris yang kita buat ada 8. Nah, bagaimana jika N pernyataan tunggal yang akan kita buat? Berapa banyak baris yang akan kita buat? Coba kita perhatikan kembali. Di sini banyaknya baris yaitu 2, 4, dan 8 di sini membentuk pola tertentu. 2. Ada kaitannya dengan jumlah pernyataan tunggal. Kalau kita perhatikan, 2 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 1. Kemudian 4 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 8 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kalau kita perhatikan, maka angka 1, angka 2, angka 3 di sini erat kaitannya dengan jumlah pernyataan tunggalnya. 2 pangkat 2 ini itu 2 diperoleh dari jumlah pernyataan tunggalnya. Untuk 2 pangkat 3 itu juga kita peroleh dari jumlah pernyataan tunggalnya ada 3.
Lalu, jika ada n pernyataan tunggal, maka banyaknya baris yang akan kita buat berapa? Ya, tentu 2 pangkat n. Jadi, banyaknya baris yang akan kita buat sangat tergantung dari berapa pernyataan tunggal penyusun dari tabel kebenaran tersebut. Nah, bagaimana kita mau mengisi dari tabel kebenaran tersebut? Ada beberapa tahapan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah tentukan ada berapa baris yang akan kita buat. Dalam hal ini, apabila terdiri dari 3 pernyataan tunggal, maka banyaknya baris yang kita buat adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Misalkan di sini ada 3 pernyataan tunggal yaitu A, B, dan C, di mana ketiganya dihubungkan oleh perangkai dan. Tadi kita sudah membuat bahwa jika pernyataan tunggalnya ada 3, maka banyaknya baris yang kita buat ada 8. Nah, kemudian untuk kolom pertama itu kita isi setengah bagian dengan B. Jadi karena tadi ada 8 baris, maka setengahnya yaitu 4 kita isi dengan B. Jadi B, 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 kemudian setengahnya lagi kita isi dengan S tadi. Sehingga isian yang kita dapatkan di kolom A yaitu 4B lalu 4S. Atau kita tulis B, 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 dan S, 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 S. Begitu juga pada tabel kebenaran yang terdiri dari 2 pernyataan tunggal. Setengah bagiannya B, kemudian setengah bagiannya lagi adalah S. Sama di sini. Kemudian kolom berikutnya secara berselang-seling isi dengan setengah dari jumlah B pada kolom pertama. Jadi karena tadi pada kolom pertama jumlah B ada 4, maka pada kolom kedua kita isi setengah dari 4 yaitu ada 2. Jadi seling-selingnya adalah BB, SS, BB, SS. Seperti ini. Begitu seterusnya hingga pernyataan tunggal terakhir akan berselang-seling 1. Yang dalam hal ini kita peroleh dari setengah jumlah B pada kolom kedua. Karena di sini ada 2, maka pada kolom C selangnya juga hanya 1. Yaitu BS, 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 dan BS. Seperti itu. Sama halnya pada kolom kedua jika pernyataan tunggalnya ada 2. Di mana pernyataan yang kedua kolomnya ya hanya 1 selang-selingnya yaitu BS dan BS. Seperti itu. Kemudian nanti setelah itu tinggal kita isikan kolom yang sesuai dengan perangkai dari tiap pernyataannya. Nah, ini nanti akan kita pelajari pada video berikutnya ya. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk video berikutnya, kita akan membahas mengenai tabel kebenaran untuk konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi, serta negasinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam!